lagi, ketangkap lagi. Sama, masih membahas tentang narkoba dan psikotropika. Kita lagi berbicara dengan salah satu sosok ini ya, Milen Daru atau Milen Cyrus. Yang kita tahu bahwa November kemarin pemirsa Insert, Milen Daru ini kan sempat tertangkap, bahkan sempat merasakan dinginnya jeruji besi gitu ya. Bulan November ya? Iya, sekarang ini baru bulan apa? Sekarang kan baru Maret ya. Kemarin lebih tepatnya tanggal 28 Februari, Milen Daru ini harus kembali ketangkap gitu ya. Dan sudah terbukti menggunakan benzodiazepam. Nah, benzodiazepam ini sebenarnya merupakan obat medicine ya. Kalau dipakai terlalu banyak, itu bisa menimbulkan rasa tenang. Untuk itu sangat banyak sekali digunakan dengan resep dokter buat mereka-mereka yang mengalami yang namanya kecemasan. Betul. Jadi emang sebenarnya masuknya ke psikotropika. Tapi persoalannya kalau digunakan tanpa menggunakan resep dokter pemirsa, itu sama saya dengan pelanggaran tindak pidana. sampai keselak ya, saking susahnya. Tapi memang Milen ini juga mengaku bahwa Milen Cyrus ini mengkonsumsi zat tersebut karena memang masih dalam masa penyembuhan dan sudah ada resep dokternya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran ya, karena sudah ada resep dokter katanya. Kita akan lihat prosesnya seperti apa dan ini dia liputannya buat Anda. Terpukul banget hatiku, kayak trauma lah masih ibaratnya. Sampai sekarang pun juga masih kayak ada gitu feelingnya. Ini. Akhirnya ketemu juga tadi nanyain. Sama ibu ini. Oke. Yang tesnya aja deh. Oh, dua-duanya. Janji seperti tinggal janji. Hanya 49 hari setelah bebas dari panti rehabilitasi BNN Lido Bogor, selebgram Milen Cyrus yang tak lain adalah keponakan Ashanti lagi-lagi diamankan polisi. Padahal kepada sang tante, Milen pernah menguak pengakuan tentang ceruk trauma dan ketakutan jatuh ke lubang yang sama. Ironisnya, hanya 1 bulan lebih berselang, ia kembali diamankan penyidik Polda Metro Jaya. Bermula dari razia protokol kesehatan di salah satu kafe di kawasan Kebayoran Baru pada Minggu dini hari 28 Februari 2021 lalu, Milen harus menerima pil pahit saat digelandang ke Polda Metro Jaya usai dinyatakan positif mengkonsumsi benzodiazepam bersama 3 pengunjung lainnya. Tinggi dari mana? Dia tahu? Enggak, iya katanya. Yang mana? Ini. Akhirnya ketemu juga tadi nanyain. Oh, dua-duanya. dari tempat ini kita periksa ada selebgram 1 orang. Di inisial MC beserta temannya itu positif benzo. Ya, kita bawa kantor, kita amankan. Jika dia terbukti memakai benzo, kita mungkin akan rehab untuk 3 orang ini. Dan 1 orang terbukti menggunakan ekstasi, amfetamin. Ya. Jadi 4 orang hari ini dinyatakan positif.
diduga mengkonsumsi psikotropika saat baru saja usai melewati proses rehabilitasi karena kasus narkoba. Milen Cyrus harus melewati hari di kantor polisi. Dan setelah Milen diamankan pada Minggu dini hari, sang kakak, Globantara Ibrahim serta Gilang sang asisten datang ke kantor polisi membawa sejumlah berkas berisi resep dokter yang mengindikasikan sang selebgram bukanlah penyalahguna, tapi mengkonsumsi psikotropika berdasarkan anjuran dari dokter. Ada sih kemarin cuman mau datang ke acara teman doang ulang tahun, terus ternyata nggak tahu kenapa ternyata ada razia gabungan gitu. Kalau di saya ini kan ya ibaratnya, kalau kemarin mungkin karena dia ya begitu, kalau sekarang kan posisinya dia Nggak salah. salah kan. Kalau yang awal kan emang dia salah, kalau ini kan emang ibaratnya dia positif, yang positif tapi emang ibaratnya dia punya pegangan, emang itu disarankan sama dokter dan dia punya kartunya dan punya resepnya. Cuman karena udah kesini kita ikutin ini dulu prosedurnya. Menyibak bukti yang dianggap bisa menyibak tabir bahwa Milen bukanlah penyalahguna narkoba, sang kakak menyebut kondisi adiknya dalam keadaan sehat sejak ditahan di Polda Metro Jaya. Tapi mengapa jika sudah melewati proses rehabilitasi, Milen masih harus mengkonsumsi obat penenang? Benarkah obat ini digunakan keponakan Ashanti untuk memudahkan dirinya tidur di tengah geliat kesibukan yang kembali menggunung? Alhamdulillah sehat, tapi ngantuk karena belum tidur kan semalam dari kejadian. Cuman sekarang lagi tidur, cuman kondisinya sehat, baik. Tinggal nunggu prosesnya aja. Tadi berkas-berkas apa yang disampaikan ke dalam? Ini kayak keterangan dari ya bahwa udah selesai asesmen, udah selesai dari rehabilitasi. Kan. Karena kemarin kan Milen dan rawat inap sama rawat jalan. Nah jangka waktunya kan nggak jauh beda. Nah sekarang dia itu positif benzo, itu masih berdasarkan, jadi positifnya di hari ini itu karena ada rujukan resep dokter itu yang dikonsumsi setelah dia rawat jalan selesai. Cuman efeknya paling Milen jadi gampang tidur karena kan Milen kerjanya kadang-kadang dia susah tidur. Jadi setelah dia dari psikolog itu emang disarankan untuk konsumsi itu biar tidurnya teratur, jamnya teratur. Jadi dia nggak begadang, nggak kepikiran untuk melakukan minum obat-obatan yang melakukan hal narkoba yang pernah dilakukan dulu. Makanya dikasih obat tidur biar tidurnya itu teratur. Kasus sekarang disebut pihak keluarga jauh berbeda ketika Milen Cyrus pertama kali ditangkap polisi pada November 2020 lalu di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara setelah dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Kini Milen disebut menggunakan obat penenang secara legal lewat resep dokter. Berbekal ini pula, mereka yakin Milen Cyrus bisa bebas pada hari Minggu 28 Februari 2021 kemarin. Tapi benarkah penyidik memiliki pandangan tersendiri sehingga Milen belum bisa meninggalkan Polda Metro Jaya? Alhamdulillah insya Allah pulang hari ini. Diusahakan. Ada keluhan nggak sih di dalam ketika ketemu sama Milen? Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak ngeluh apapun di dalam? Enggak. Palingan itu Saya cuma nanya kabar nyokap kan, terus kucing mati tadi kucingnya dia. Iya, terus kasih kabar. palingan dia pikirnya cuma nyokapnya aja, mama nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang ya palingan itu aja sih, dia takutnya keluarga doang yang melihat pemberita ini gimana responnya gitu. Jadi nanti dari si pihak BNNK Jakarta Selatan, di mana Milen kemarin itu terakhir rehabilitasi rawat jalan, nanti juga insya Allah hadir, karena juga ini hari Minggu kan, untuk waktu belum bisa ditentukan pukul berapanya, cuman insya Allah hari ini. Akankah Milen lepas dari belenggu penyalahgunaan psikotropika? Hasil pemeriksaan dan keterangan dokter akan menentukan nasib sang selebgram. Apakah kembali mendekam di tahanan atau justru bisa melenggang dan menghirup kebebasan? Ya pemirsa, itu tadi dia Sepin. Sekali lagi kita ingatkan buat semuanya, ini salah satu zat dalam psikotropika. Diatur juga dalam undang-undangnya, ada di pasal nomor 5 tahun 97. Kalau yang tadi Jennifer Jill itu bukan tahun 95 tapi pasal 35 tahun 2009. Nah itu ada bedanya, itu narkotika, kalau ini psikotropika. Ini kelas 3 pemirsa, jadi harus bedain. Jadi kalau penggunaan kayak diazepin itu hanya butuh resep dokter. Kalau tidak ada resep dokter, hati-hati, itu melakukan tindak pelanggaran pidana. Pokoknya intinya adalah jauhi narkoba lah, udah nggak akan ada untungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya bagaimana waktu penangkapan seorang Milen Daru ini, netizen Indonesia tuh ada-ada aja salah fokusnya ya. Either ke pakaiannya atau mungkin ke statusnya gitu, ada aja nih
komentar. Tapi kita pasti doain semoga hasil yang terbaik buat seorang Milen Daru atau Milen Cyrus. Nah ini Milen Daru ya namanya. Milen Daru. Muhammad Milen Daru, Cyrus ya kan? Nama, oh iya oke. Enggak, Milen Cyrus itu nama bekennya. Ah, iya, Kamu iya, jangan iya. mengganggu nama panggung orang ya.